wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmail amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di pengajian rutin pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kakanda Ihsan Soaib yang telah berkesempatan hadir untuk menjadi pemateri kita pada subuh hari ini. Judul materi kita pada subuh hari ini yaitu Umar bin Khattab, Sang Penakluk dan Bebas serta peletakan dasar pemerintah umat Islam, peletakan umat Islam. Saya izin share screen ya. Stop sekali. Alhamdulillah. Itu kenapa? Benar. Masya Allah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, kepada Kakanda Ihsan Soaib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, suaranya kecil Bang. Cek 1 2. Ya, sudah. Agak mendingan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa kembali beraktivitas setelah kita dalam keadaan mati untuk sementara. Mudah-mudahan dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kita kemudian bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif, terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita ikuti pada hari ini. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang tetap setia, yang tetap semangat di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau bawa. Yang saya hormati Pak Irwan sebagai Kepala UPT Rusunawa, Bunda Isemimar, Buya Sayonara, ada Bang Ainul Labib juga, dan Mufti Haryati sebagai pembina di Rusunawa Kampus B ataupun di Fakultas Kedokteran UHAMKA. Dan tentu saja disampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada santri yang sudah mengikuti
rangkaian kegiatan kajian rutin Ramadan kita di setiap harinya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan daripada kegiatan-kegiatan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kebaik, saya mohon izin untuk sharing, berbagi berkaitan dengan tema kita, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab tentu punya banyak kontribusi di dalam perkembangan dakwah Islam, baik ketika Nabi Muhammad SAW hidup maupun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Lahir di Mekah pada tanggal 26 Zulhijjah 584 Masehi, atau sekitar 13 tahun daripada tahun gajah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah keturunan Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Nah, sebagaimana kita sama-sama paham bahwa di masyarakat Quraisy pada waktu itu ada beberapa kabilah, ya. Salah satunya adalah Bani Adi. Nah, ayah beliau adalah Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, dan ibunya adalah bernama Hantamah binti Hashim. Hantamah binti Hashim ini ya ada yang menyebutnya atau masih ada ikatan persaudaraan juga dengan Abu Jahal. Baik, kita lanjut. Nah, Umar bin Khattab punya gelar Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan hak dan batil, salah dan benar, baik dan buruk, dan seterusnya. Beliau juga diberi gelar Al-Hafs karena beliau punya kegagahan, punya semangat di dalam melindungi umat Islam. Dan julukan beliau adalah Singa Padang Pasir. Nah, julukan ini didasarkan kepada kemampuan beliau, kekuatan beliau untuk dalam berperang, dalam berkelahi, bergulat, dan seterusnya. Dan keberanian beliau. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah, ini konteksnya sebelum ini ya, sebelum beliau masuk Islam. Nah, beliau adalah salah satu pemuda yang cerdas, pandai membaca dan menulis. Nah, tentu bagi kehidupan kita saat ini, membaca dan menulis adalah satu standar yang umum yang bisa kita temukan di dalam lingkungan kehidupan kita. Tapi pada waktu itu, orang yang bisa membaca dan menulis hanyalah beberapa orang saja di dalam lingkungan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Jadi orang kalau sudah bisa membaca dan menulis dianggap memiliki level keilmuan yang tinggi. Kemudian Umar adalah seorang pegulat perkasa yang sering menjadi juara di Mekah. Nah, ini karena fisik beliau yang besar, kuat. Nah, biasanya beliau sering ikut kompetisi, khususnya dalam lomba gulat, gitu ya, ataupun kegiatan olahraga lainnya, menunggang kuda, memanah, dan seterusnya. Beliau punya keahlian di hal-hal yang bersifat kinetik, begitu ya. Kemudian Umar bin Khattab juga adalah seorang tokoh Arab Quraisy.
Nah, beliau sering dipercaya sebagai hakim untuk mencarikan solusi ataupun mendamaikan jika kemudian di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu terjadi perselisihan. Nah, kemampuan beliau untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah kehidupan sosial, politik, ataupun kehidupan masyarakat pada waktu itu adalah dari salah satunya kakek beliau, Nufais bin Abdul Uzza, itu adalah hakim orang-orang Quraisy pada waktu itu. Jadi beliau mewarisi kemampuan daripada kakeknya, Nufail bin Abdul Uzza. Kemudian beliau adalah sosok yang bengis dan kejam. Nah, ini. Sebelum masuk Islam itu, atau mungkin bahkan setelah masuk Islam, tapi kekerasan, kebengisan, dan kekejaman beliau itu sudah ya digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak disalahgunakan sebagaimana kondisi beliau sebelum masuk Islam. Nah, bengis dan kejam ini sebenarnya adalah watak yang sudah terbentuk dari proses pendidikan orang tuanya, yang kalau apa-apa ada kesalahan, biasanya orang tuanya Al-Khattab itu langsung memukul atau langsung mendera beliau gitu ya. Jadi beliau sering mendapatkan sikap keras dan tindakan-tindakan kekerasan daripada orang tuanya. Nah, salah satunya mungkin yang paling sering juga kita dengar kalau kita berbicara tentang kisah Umar bin Khattab ini adalah beliau menyiksa orang-orang yang ketahuan masuk Islam pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah hamba saya yang pernah disiksa oleh beliau, dipukul, dicambuk, dan seterusnya, sampai kemudian beliau berhenti. Berhentinya itu bukan karena beliau membebaskan orang tersebut atas keputusan menjadi muslim, tapi kemudian ya berhenti karena kecapean. Jadi saking beliau keras dan kasar bahkan kepada seorang perempuan pun. Kemudian sebelum masuk Islam juga dia adalah seorang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, satu prinsip yang dipegang oleh Umar bin Khattab dan dijadikan sebagai bagian daripada kehidupannya adalah beliau akan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan sesuatu yang diyakininya. Jadi kalau beliau meyakini bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW dan membawa agama Islam sebagai bentuk usaha untuk mempecah belah daripada kaum Quraisy pada waktu itu, dan usaha makar gitu ya, serta keluar daripada agama nenek moyang orang-orang Quraisy pada waktu itu, maka bagi beliau itu adalah satu pelanggaran dan harus dihilangkan, harus dihancurkan. Jadi orang-orang yang membawanya pun harus dibunuh. Itulah kemudian pada suatu ketika ada musyawarah antara pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu, ada satu pertanyaan yang muncul kemudian di dalam forum itu, siapa yang siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW? Maka tanpa berpikir panjang, Umar mengiyakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, setelah beliau mendapatkan informasi tentang keberadaan Rasulullah SAW pada waktu itu, yaitu di rumah Al-Arqam ya, di bawah Bukit Sofa, maka beliau segera bergegas ke sana. Tujuannya apa? Yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Lalu kemudian di tengah jalan bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nah, Nuaim bin Abdullah ini sebenarnya sudah masuk Islam, tapi kemudian beliau masih sembunyi-sembunyi.
karena takut kepada orang-orang Quraisy, salah satunya Umar. Lalu kemudian disapa oleh Nu'aim bin Abdullah ini. Wahai Umar, hendak kemana engkau? Maka dijawab bahwa beliau ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Nu'aim bahwa sungguh celaka engkau, bahwa engkau telah menempuh jalan yang salah. Maka Umar pun balik mengancam begitu ya, jika seandainya engkau pun ketahuan masuk Islam, aku akan membunuh kamu juga kan. Tapi malah Nu'aim bin Abdullah ini menyampaikan bahwa ternyata ipar dan juga saudari daripada Umar bin Khattab ini ternyata sudah masuk Islam. Nah ini satu cambukan bagi Umar pada waktu itu. Lalu kemudian segera bergegas ke rumah saudarinya. Ini belum jadi ke tempatnya Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam itu. Jadi beliau ke saudarinya. Nah, singkat cerita, ya beliau kemudian menemukan saudari, kemudian iparnya di dalam rumah, dan beliau sebelum masuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, itu Quran surat Toha, 1-8. Nah, beliau nggak terima kalau saudari dan juga iparnya itu masuk Islam. Artinya saudarinya ini sudah menjadi musuh daripada Umar bin Khattab pada waktu itu. Ya, tapi kemudian setelah iparnya dihantam, dipukul sama Umar bin Khattab, ya, kemudian juga adiknya juga tidak terlepas daripada sasaran kemarahan daripada Umar bin Khattab ini. Maka kemudian sampailah pada satu titik di mana kemudian Umar bin Khattab ini ingin membaca daripada lembaran mushaf yang sebelumnya dibaca oleh Fatimah dan juga suaminya dan para sahabat-sahabat yang lainnya pas sebelum Umar masuk ke rumahnya tadi. Tapi kemudian ya Fatimah tidak memberi dan diminta untuk berwudu ataupun bersuci dulu gitu ya. Baru kemudian adik daripada Umar bin Khattab ini bisa membaca ayat suci Al-Quran. Itu di Quran surat Toha 1-8, baru kemudian lanjut sampai sekitar ayat ke-16. Beliau menyimpulkan daripada apa yang dibaca itu bahwa ini tidaklah mungkin datang selain daripada Sang Maha Pencipta. Nah, inilah salah satu titik balik daripada Umar bin Khattab dan kemudian punya keinginan untuk masuk Islam. Lalu beliau diarahkan untuk datang kepada Umar, datang kepada rumah Al-Arqam dan kemudian menyaksikan dirinya bahwa dia menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dan Muhammad adalah utusan. Nah, ketika momen-momen beliau masuk Islam ini, ya tentu umat Islam pada waktu itu khususnya para pengikut Nabi yang beberapa keterangan menyampaikan bahwa baru ada sekitar 40 orang Islam maksudnya ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengajukan satu pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita berada pada jalan yang benar apabila kita mati ataupun hidup? Nah, kata Rasulullah SAW, benar, wahai Umar, kita berada pada jalan yang benar. Maka kemudian kata Umar, kenapa kita masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, inilah kemudian dimulainya dakwah Islam pada waktu itu secara terang-terangan. Pasca masuknya Islam Umar bin Khattab. Walaupun sebenarnya ada salah satu tokoh Quraisy juga yang dikenal sebagai pemberani pada waktu itu adalah
Hamzah yang sudah masuk Islam lebih awal sekitar 3 hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, jadi pada waktu itu ketika Umar menawarkan agar Islam itu didakwahkan secara terang-terangan, maka kemudian orang-orang yang sudah memeluk Islam pada waktu itu berbondong-bondong untuk menyiarkan keislamannya kepada seluruh penjuru Mekah pada waktu itu. Yaitu dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Kira-kira seperti itu secara singkat berkaitan dengan proses ataupun kondisi ya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dan sampai kemudian menjadi bagian daripada umat Islam itu sendiri. Nah, setelah itu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah itu sekitar tahun 622 Masehi. Nah, sebelum tahun itu Umar bin Khattab lebih dahulu melakukan hijrah ke Madinah. Lalu kemudian beberapa waktu diikuti oleh Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Nah, perjalanan yang sesungguhnya di dalam proses pengabdiannya kepada Islam itu adalah justru kemudian ketika kemudian Umar bin Khattab sudah melakukan hijrah ke Madinah. Nah, kita akan menemukan banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita dapatkan daripada Umar bin Khattab ini selama bersama Rasulullah SAW. Ini mungkin kalau di slide kita langsung lompat pada masa beliau menjadi khalifah begitu ya. Tapi saya ingin coba memaparkan sedikit bagaimana kemudian beliau berhubungan dengan lingkungan masyarakat, berdakwah, mendampingi Nabi Muhammad SAW, mengikuti perang dan lain sebagainya. Nah, Umar bin Khattab ini sebagaimana disampaikan sebelumnya adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas sekali. Beliau adalah orang yang visioner, orang yang punya pandangan ke depan ya, pandangan yang sangat maju sekali dalam membaca permasalahan-permasalahan dan realitas kehidupan masyarakat khususnya di Madinah pada waktu itu. Dan tidak jarang pendapat-pendapat dan pikiran kritis beliau itu mendahului turunnya wahyu. Kita mungkin sering mendengar begitu ya, bagaimana kemudian Umar berpikir kritis terhadap tradisi ataupun budaya minum khamar pada waktu itu gitu ya. Jadi kalau dulu zaman-zaman Arab Jahiliyah dan bahkan mungkin di awal-awal peradaban Islam itu, ya minuman khamar itu ya hal yang biasa. Tapi bagi Umar, khamar adalah bisa menghilangkan kekayaan dan juga akal. Nah, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan penjelasan yang memadai tentang khamar ini. Maka kemudian turunlah wahyu di Quran surat Al-Baqarah itu ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan tentang khamar dan judi. Khamar itu adalah orang-orang minum khamar itu mendapatkan banyak keburukan begitu. Tetapi juga ada manfaatnya. Tetapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Namun Umar bin Khattab belum puas terhadap wahyu ini ya, penjelasan. Maka kemudian beliau juga kembali bertanya, kembali berdoa.
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang memadai berkaitan dengan khamar. Maka kemudian turun lagi ayat yang berkaitan dengan khamar ini pada Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, di Quran surat An-Nisa ayat 43 ini kita dilarang untuk melaksanakan sholat sampai kemudian kita betul-betul sadar apa yang kita akan katakan. La taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan ternyata Umar juga belum merasa puas daripada bentuk jawaban. Lalu kemudian beliau meminta penjelasan lagi, berdoa. Lalu kemudian turunlah satu ayat yang terakhir yang kemudian mengharamkan daripada khamar ini. Itu di Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Nah, itu salah satu pikiran-pikiran kritis daripada Umar bin Khattab ini semasa kehidupannya bersama Rasulullah SAW. Atau misalkan di kasus lainnya juga ada tentang sholat di makam Ibrahim. Jadi beliau berpendapat bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, lalu kemudian turunlah wahyu Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kasus-kasus lainnya seperti misalkan ketika Nabi Muhammad SAW menyolati salah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dikenal oleh orang itu sebagai orang yang munafik. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdiri hendak melaksanakan sholat untuk Abdullah bin Ubay ini, maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah musuh besar Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa engkau menyolati orang yang sudah jelas-jelas memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka jawab oleh Rasulullah, ini adalah sebenarnya pilihan gitu ya. Kalau Rasulullah SAW mau melaksanakannya, ya bagi beliau tidak apa-apa dan sebaliknya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya terkait dengan larangan menyolati orang-orang munafik dan juga dilarang berdoa untuk mereka. Kita akan menemukan firman itu di Quran surat At-Taubah ayat 84. Atau masih banyak sebenarnya hal-hal lain yang berkaitan dengan kecerdasan daripada Umar bin Khattab ini dalam membaca masalah-masalah pada waktu khususnya berkaitan dengan hukum gitu ya. Karena kembali ke tadi bahwa beliau punya basic sebagai orang yang terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat Quraisy pada waktu itu yang didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Nah, kemudian mungkin secara singkat begitu ya, kita akan melanjutkan pada bahasan terkait dengan masa-masa kekhalifahan beliau. Nah, beliau menggantikan Khalifah Abu Bakar. Sebagaimana yang sudah kita ikuti pada kajian-kajian sebelumnya, ya kita mungkin sudah memahami begitu ya bagaimana kondisi pada zaman kekhalifahan Abu Bakar ini. Mana ya kepemimpinan Abu Bakar hanya selama 2 tahun saja. Lalu kemudian beliau sakit dan beliau membuat surat wasiat yang pada waktu itu ditulis oleh Utsman bahwa Umar bin Khattab memberikan wasiat agar pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Nah, tapi kemudian awalnya beliau ini dipanggil sebagai khalifah Rasulullah gitu ya. Tapi nyatanya agak kepanjangan begitu. Lalu kemudian beliau namanya atau diberi gelar begitu ya, diberi gelar Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, Umar ketika sebelum menjadi seorang khalifah sampai kemudian menjadi khalifah adalah
orang yang sangat dekat dengan rakyatnya. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau jarang tidur malam dan lebih sering untuk turun ke kampung-kampung keliling untuk melihat kehidupan masyarakatnya. Melihat siapa yang kesusahan, siapa yang belum mendapatkan pelayanan, yang belum mendapatkan kesejahteraan gitu ya dari kepemimpinan. Sehingga beliau berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang luput daripada pantauannya tentang kehidupan-kehidupan masyarakat yang dipimpin. Bahkan beliau ini dan dikisahkan sangat khawatir jika seandainya, ini selain manusia bahkan gitu ya, seandainya ada keledai yang terpeleset di Irak sana gitu ya, itu kan jauh sekali. Dikhawatirkan beliau akan dihisap lantaran beliau tidak membuat jalan yang bagus untuk para keledai itu misalnya. Lantas bagaimana pula dengan perhatian beliau terhadap orang pada waktu itu terhadap umatnya? Nah, tentu lebih besar lagi. Nah, ini beliau juga tetap berpakaian dan memiliki prinsip hidup yang sederhana. Jadi beliau nggak hedon begitu ya ketika beliau menjadi seorang khalifah, lantaran karena bisa mengakses berbagai macam sumber daya, tidak kemudian menjadikan beliau orang yang berfoya-foya, orang yang hedon, orang yang berlebihan di dalam berpakaian dan lain sebagainya. Nah, ini juga pernah dikisahkan bahwa beliau sempat terlambat untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat lantaran karena beliau menjahit pakaiannya dulu gitu. Jadi pakaian beliau yang dipakai itu ada lebih dari sekitar 12-an jahitan begitu ya. Artinya ya pakaiannya hanya satu-satu itu saja gitu ya. Jadi nggak punya banyak pakaian begitu. Sebagaimana selayaknya mungkin sekarang orang yang memiliki jabatan tertentu akan bebas sekali dalam memilih pakaian, berganti-ganti dan seterusnya. Nah, kisah-kisah itu mungkin kita bisa temukan di dalam beberapa buku, salah satunya misalkan tulisan daripada Ahmad Abdul Al-Tatawi begitu ya, yang mengisahkan tentang kisah-kisah inspiratif daripada Umar bin Khattab. Lalu kemudian beliau semasa khalifah menaklukkan Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia yang merupakan bagian daripada kekaisaran Romawi maupun Bizantium. Ya, kita lanjut. Nah, ketika masa kekhalifahan, ya beliau membentuk satu majelis asyura gitu ya. Nah, majelis ini berfungsi sebagai kabinet negara. Kemudian dibentuk dua majelis, ada majelis tertinggi dan majelis harian. Jadi Umar bin Khattab ini tidak punya juga kewenangan sepenuhnya ataupun hak istimewa ya dalam menentukan sebuah keputusan tanpa persetujuan daripada majelis. Nah, ini beliau ini bisa dianggap sebagai satu orang juga yang berkontribusi di dalam meletakkan dasar-dasar negara modern sebagaimana yang banyak diadopsi oleh negara-negara modern saat ini begitu. Katakanlah ini mungkin bagian daripada konsep demokrasi begitu ya. Kemudian di Majelis Syura punya kewajiban untuk meneliti semua masalah umat Islam dan masalah-masalah negara, dan tentu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjut. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab juga ada banyak perluasan wilayah. Mungkin awalnya kita mengenal ada perang Qadisiyah gitu ya, sebagai titik awal juga di dalam ekspansi umat Islam pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, seperti di wilayah Irak, wilayah Syria, wilayah Mesir, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa itu juga Islam sudah menguasai Baitul Maqdis dan Damaskus.
Kita lanjut. Nah, karena sudah banyak bagian-bagian wilayah yang sudah ditaklukkan, yang sudah dibebaskan oleh umat Islam pada waktu itu, maka kemudian ada pembagian wilayah administrasi namanya gitu ya, untuk memberikan kemudahan di dalam proses kepemimpinan dan juga kegiatan-kegiatan administrasi lainnya. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa ya Umar bin Khattab ini juga adalah salah satu yang pemimpin umat Islam yang punya kontribusi di dalam menata dan merapikan hal-hal yang sifatnya administratif begitu ya, terkait catat menyatat gitu ya, pendataan dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah administrasi kemudian dibagi dalam beberapa wilayah, bisa sampai 6 hingga 8 wilayah seperti Madinah, Mekah, Jazirah Mesir, Irak, kemudian wilayah selatan dan wilayah timurnya. Kemudian setiap wilayah dipimpin oleh seorang gubernur atau wali atau seorang ketua. Dan masing-masing pemimpin ini akan dibantu oleh para pegawai untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan setiap wilayah juga dipilih petugas-petugas tertentu untuk menjalankan tugasnya. Ya, misalkan ada tentaranya, kemudian ada pemimpin-pemimpinnya yang mengatur tentara-tentara. Kemudian juga ada misalkan petugas bea cukai, petugas pemungut pajak dan lain sebagainya. Nah, ini dibentuk pada zamannya Umar bin Khattab, sehingga kemudian betul-betul terstruktur gitu ya pemerintahan pada masa Umar bin Khattab, dan kemudian diadopsi dan dilanjutkan pada kepemimpinan Islam secara khusus sebelumnya, sehingga kemudian bisa memberikan kontribusi yang maksimal begitu ya di dalam pengelolaan wilayah umat Islam yang semakin meluas pada waktu itu. Nah, kita lanjut. Nah, pada masa Umar bin Khattab juga ada pembaharuan pembangunan ekonomi, yaitu beliau mendirikan Baitul Mal gitu ya, institusi perbendaharaan negara dengan tujuan untuk mengumpul dan mengurus harta dan pendapatan negara. Nah, sebenarnya ya pada zaman Rasulullah SAW juga sudah ada begitu ya dasar-dasarnya. Tapi kemudian pada zaman Umar ini lebih dimasifkan lagi dengan terstruktur, sehingga kemudian hasil negara seperti pajak tanah, jizyah gitu ya, demikian juga dengan harta peninggalan orang mati yang tidak ada ahli warisnya akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jadi Baitul Mal inilah yang menghimpun berbagai sumber pendapatan daripada negara pada waktu itu, lalu kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat pada waktu itu. Yang harus kita garis bawahi, tentu nggak hanya diberlakukan kepada umat Islam saja, tapi segenap masyarakat yang berada di dalam kekuasaan Khalifah Islam pada waktu itu. Jadi kekuasaan kepemimpinan Islam pada waktu itu menguasai daerah yang sangat luas sekali, dan di mana di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan seterusnya. Nah, aturan-aturan ini kemudian juga diberlakukan kepada seluruh masyarakat di bawah kekuasaan Islam pada waktu itu. Baik itu dia agamanya Kristen, agamanya Yahudi dan lain sebagainya, tetap mendapatkan pelayanan terbaik daripada pemimpinnya itu Umar bin Khattab pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya berkaitan dengan
apa? Sebenarnya ini bagian yang terakhir ya wafatnya mungkin. Mungkin selanjutnya ada penggunaan kalender Hijriah. Pada zaman Umar bin Khattab juga mulai digunakan kalender Hijriah ya, yang kita kenal saat ini begitu ya. Selain daripada kalender Masehi, khususnya di dalam lingkungan Islam itu biasanya menggunakan kalender Hijriah. Nah, ini dicetus pada zamannya Khalifah Umar. Didasarkan kepada musyawarah bahwa kalender Islam itu dihitung dimulai daripada hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu sekitar tahun 622 Masehi. Ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Awalnya ada usulan ya kita pakai kalender Masehi saja begitu ya. Tapi kemudian dianggap kalender Masehi juga itu ada beberapa perbedaan, ada beberapa perubahan begitu ya. Lalu kemudian Islam pengen punya ciri khas sendiri di dalam penentuan tanggal gitu ya, ataupun penentuan tahun di dalam khususnya dalam kegiatan-kegiatan administrasi ataupun dalam konteks pendidikan pada waktu itu. Atau ada juga yang mengusulkan kita pakai kalender Persia. Tapi permasalahannya kalender Persia itu selalu berubah-berubah setiap kali ada kepemimpinan yang baru. Nah, sehingga dirasa perlu untuk menyepakati satu kalender gitu ya dalam lingkungan Islam pada waktu itu, yaitu kalender Hijriah, yang mungkin kita sudah hafal begitu ya nama-nama bulan dan seterusnya di dalam. Tetapi tanggal 1 Hijriahnya itu didasarkan pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dipilih 1 Hijriah itu pada masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bukan pada waktu kelahirannya dan seterusnya. Salah satu alasannya adalah karena hijrah inilah yang kemudian menjadi awal daripada masifnya perkembangan Islam. Dan hijrah ini konteksnya adalah bertujuan pada kepentingan umat, bukan kepentingan secara pribadi dan seterusnya. Sehingga hijriah yang dimaksud adalah diharapkan pada semangat-semangat keumatan kira-kira begitu. Kemudian kalender ini mulai diterapkan sekitar tahun 17 Hijriah. Tadi dengan alasan salah satunya mungkin untuk mempermudah urusan administrasi negara dan persatuan Islam. Baik, kita lanjut. Oke. Wafatnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab beliau syahid ya, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini dikenal juga dengan Fairuz, gitu. Ini nama lainnya. Abu Lu'lu'ah ini adalah orang Persia yang menjadi budak daripada Al-Mughirah. Al-Mughirah ini adalah salah satu gubernur di Kufah gitu ya. Nah, Abu Lu'lu'ah menusuk Umar ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, pembunuhan ini dilatar belakangi dendam pribadi terhadap Umar. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan motif daripada Abu Lu'lu'ah ini membunuh Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan bahwa karena sakit hati ketika umat Islam yang tentu di bawah pemerintahan Umar bin Khattab gitu ya, menaklukkan Persia. Tapi kemudian juga ada yang paling jelas keterangannya, paling sahih kita bisa membaca di buku tulisan Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi begitu ya, dalam bukunya biografi Umar bin Khattab itu. Alasan utamanya adalah
beliau merasa Umar bin Khattab ini tidak adil di dalam menyikapi masalah Abu Lu'lu'ah ini gitu ya. Karena begini, pada dasarnya Abu Lu'lu'ah ini dikirim oleh Al-Mughirah untuk bekerja di Madinah pada waktu itu. Karena memang dia punya banyak keahlian begitu ya. Nah pada waktu itu karena Abu Lu'lu'ah ini adalah budaknya daripada Al-Mughirah, maka setiap upah hasil kerja daripada Abu Lu'lu'ah ini sekitar 4 dinarnya per hari gitu ya, selalu diambil oleh Al-Mughirah. Artinya per hari itu 4 dinarnya itu masuk ke kantongnya Al-Mughirah gitu ya. Tapi Al-Mughirah ini merasa terlalu berat pekerjaannya gitu ya, dan terlalu banyak bagiannya yang diambil oleh Al-Mughirah. Maka kemudian suatu ketika beliau mengadukannya kepada Umar bin Khattab agar beliau menyampaikan permasalahannya kepada Al-Mughirah ini agar diringankan gitu ya, dan dikurangi jatahnya gitu ya. Jangan ambil 4 dinar per hari gitu, mungkin kurang ataupun 1. Tapi bagi Umar pada waktu itu, pada momen pertemuannya dengan Abu Lu'lu'ah ini, menganggap bahwa ya pajak itu nggak terlalu berat sebenarnya begitu ya. Walaupun Umar bin Khattab punya niat juga untuk tetap menyampaikannya kepada Al-Mughirah. Tapi Abu Lu'lu'ah menangkap bahwa Umar tidaklah adil terhadap dirinya. Sehingga pada suatu ketika karena atas dendam itulah kemudian beliau membunuh Umar bin Khattab ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Nah ini peristiwa terjadi pada 25 Zulhijjah sekitar tahun 644 Masehi. Nah setelah kematiannya, kemudian jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Tapi kemudian sebelum beliau meninggal, ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh beliau. Jadi tidak langsung menunjuk khalifah, tidak langsung menunjuk Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Tetapi kembali kepada tadi ada bahasa di IMM mungkin formaturnya begitu ya. Jadi ada formaturnya yang menentukan siapa pemimpin yang menggantikan Umar bin Khattab. Nah ada 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memusyawarahkan siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan ada 6 orang. Nah hasil kesepakatan dari 6 orang itulah yang kemudian memilih Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab. Nah itu kira-kira secara ringkas begitu ya kisah daripada Umar bin Khattab ini. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakanda Ihsan Shoaib. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan ya. Baik, mungkin Eka dan Zakia ingin bertanya. Baik, terima kasih Kak Wena dan teman-teman semua. Ada Bang Ihsan izin bertanya ya Bang mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaannya apa aja sih Bang karya Umar bin Khattab yang masih ada atau masih dirasakan sampai sekarang? Itu aja, terima kasih Bang. Langsung dijawab atau gimana? Maaf Bang, suaranya kecil. Bisa.
Pertanyaannya, apa aja karya Umar bin Khattab yang masih dirasakan sampai sekarang? Kedengaran nggak, Una? Teman, suara saya kedengaran nggak ya? Baru kedengeran, Bang. Oke, saya jawab aja ya. Em, Tadi sudah kita singgung ya beberapa karya daripada Umar bin Khattab ini, ya salah satunya mungkin penggunaan kalender Hijriah yang masih kita gunakan hingga saat ini. Kemudian terkait dengan Baitul Mal begitu ya. Jadi semacam institusi perbendaharaan negara. Mungkin kita nggak di masing-masing negara, masing-masing tempat mungkin nggak selalu menggunakan Baitul Mal begitu ya. Tetapi cara pengelolaan uang, cara pengelolaan pendapatan negara itu hampir semuanya banyak diikuti saat ini begitu ya, oleh negara-negara termasuk juga Indonesia. Nah, kemudian juga cara pembagian wilayah-wilayah secara administrasi tadi. Lagi-lagi kalau secara istilahnya ya. Jadi secara konseptual gitu kebanyakan yang masih kita ikuti saat ini. Dalam pembagian wilayah untuk memudahkan proses pendataan dan seterusnya. Jadi ada pemimpin ataupun gubernur ataupun wali ataupun ketua yang ditempatkan di masing-masing wilayah yang mereka bertanggung jawab untuk hal yang sifatnya spesifik terkait dengan wilayah itu. Itu juga masih atau kita bisa melihatnya sekarang ini gitu. Di Indonesia misalkan di tiap wilayah, Jawa Barat misalkan, ada gubernurnya sendiri. Di bawah gubernur bupati ataupun wali kota. Di bawahnya kemudian di distrik gitu, di kecamatan ada pimpinannya sampai pada tingkatan daerah. Tingkatan desa. Jadi sampai unit terkecil itu salah satu juga yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab gitu ya. Itu yang masih kita rasakan hingga saat ini. Sehingga kemudian di dalam proses kepemimpinannya jadi lebih mudah. Ketika ada suatu masalah, ada problem gitu ya di masing-masing wilayah, tinggal dipanggil saja pemimpinnya. Gitu. Dan dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada pemimpin tertinggi pada waktu. Kira-kira begitu ya Kak ya. Mudah-mudahan membantu. Oke Bang, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin Cici dan Monik. Baik, dipersilakan. Izin bertanya Bang. Bahwasanya saya pernah mendengar gitu di masa kepemimpinan Amirul Mukminin ini pernah mengalami adanya penyakit yang lama gitu ya. Kalau nggak salah itu di negeri Syam. Bagaimana tanggapan atau apa yang dilakukan oleh Umar saat itu ketika datangnya penyakit ini? Mungkin seperti itu. Langsung tanggapi aja. Nah ini mungkin banyak ya yang kembali membicarakan tentang kebijakan Umar pada waktu itu yang hendak memasuki suatu wilayah yang ada terjadi penyakit ataupun pandemi gitu ya. Nah ketika ya ini pandemi corona kemarin. Nah salah satunya pandangan daripada Umar bin Khattab itu adalah itu semacam suatu tempat itu harus diisolasi. Jadi orang yang di luar jangan masuk ke dalam dan begitu sebaliknya. Orang di dalam jangan sampai keluar. Kenapa? Agar membatasi penyebaran daripada virus ataupun suatu penyakit tersebut. Nah, saya pikir ini mungkin salah satu pandangan ataupun keputusan yang cerdas begitu ya di dalam melihat. Toh dulu mungkin kita belum betul-betul
punya teknologi yang canggih untuk mendeteksi satu penyakit ataupun untuk klasifikasi apakah itu ya pandemi, endemi ataupun jenis-jenis penyakit lain dan seterusnya. Tapi secara sikap kritis, saya pikir ya dibatasi tempatnya, dikurung begitu ya. Yang dalam nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh masuk. Agar apa? Agar dia terbatas tempatnya, jadi nggak menginfeksi orang-orang di luar daripadanya itu. Dan sampai kemudian nanti dia akan sembuh setelah imun manusia di dalam kelompok itu akan semakin membaik dan bisa merusak ataupun menyerang daripada penyakit-penyakit yang menginfeksi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi gitu ya. Itu mungkin kejadiannya tahun berapa ya? Tahun 18 ya, 18 Hijriah ada wabah gitu ya. Tersebut wabah taun itu kalau dulu. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Bang. Mungkin selanjutnya Olive dan Yesa yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang Iksan kan ada peribahasanya ya, katanya orang sebelum sukses tuh pasti ada rintangan sama tantangannya, terus ada prosesnya juga. Nah, aku pengen tahu sebelum Umar bin Khattab jadi khalifah tuh dia ngelewatin rintangan apa aja gitu, terus tantangannya apa aja yang udah dia lewatin gitu. Makasih. Langsung menjawab aja begitu. Ya, untuk menjadi orang yang kuat itu ya biasanya harus ditempa dulu, diuji dengan berbagai cobaan begitu ya. Nah, salah satunya adalah proses hijrah itu yang mungkin awal daripada istilahnya penempaan itu gitu ya. Jadi proses hijrah itu kan bukan sesuatu yang sederhana begitu. Jadi kita harus keluar daripada zona nyaman kita harus meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kekayaan dan seterusnya. Proses hijrah ya sekitar tahun 611 sampai 612 ya, 612 itu dilakukan oleh Umar bin Khattab secara terang-terangan gitu ya. Mungkin nggak akan didiskreditkan sebagaimana orang lain yang melakukan hijrah begitu ya ketika Umar bin Khattab hijrah. Tetapi tetap saja konteksnya adalah dia meninggalkan tempat di mana dia dibesarkan, tempat dia dididik, tempat yang nyaman baginya adalah rumah, keluarga, tetangga dan seterusnya, kemudian melakukan perjalanan jauh ke Madinah untuk melakukan hijrah pada waktu itu. Kemudian ya beliau juga diuji dengan keterbatasan ekonomi begitu ya ketika mendatangi satu tempat baru di Madinah pada waktu itu. Walaupun kita tahu bahwa di Mekah beliau adalah orang yang berkecukupan karena beliau punya kemampuan entrepreneur yang bagus gitu ya. Jadi maksudnya beliau juga ahli dalam berdagang begitu. Tapi kemudian beliau harus mengulangi lagi prosesnya itu dari awal ketika kemudian beliau hijrah mengikuti Rasulullah SAW di Madinah. Mungkin salah satunya itu yang perlu di mention gitu ya. Kalau mungkin ada, sebenarnya masih ada beberapa hal lain lagi yang bisa kita lihat daripada proses perjuangan Umar bin Khattab sebelum menjadi khalifah. Misalkan keributan-keributan kecil kira-kira, bukan keributan, semacam perdebatan, masalah-masalah perselisihan dan seterusnya, ya pernah juga terjadi dengan Abu Bakar misalkan, dengan Ali dan seterusnya. Kalau dengan Abu Bakar itu katakanlah beliau pernah berselisih tentang satu hal, lalu kemudian dimarahi oleh Abu Bakar, gitu ya. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar merasa
merasa gak enak gitu ya, karena sudah memarahi Umar, dan kemudian beliau meminta maaf, tapi Umar menolaknya. Lalu kemudian Abu Bakar mengadu ke Rasulullah SAW bahwa ya saya dan Umar ada perselisihan, lalu kemudian saya mencoba meminta maaf, tapi kemudian Umar menolaknya. Tapi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Tapi sebaliknya, Umar juga merasa nggak enak gitu karena menolak ataupun tidak mau memaafkan Abu Bakar, lalu kemudian beliau datang ke rumahnya dan mencari Abu Bakar tapi nggak ketemu. Akhirnya beliau datanglah ke Rasulullah SAW dan mereka akhirnya bertemu di situ gitu ya. Yang apa? Akhirnya di sini kalau bahasa kitanya mungkin apa ya? Diomelin mungkin ya, atau dimarahin begitulah oleh Rasulullah SAW. Kata beliau bahwa ketika orang tidak ada yang percaya terhadap nubuah kenabian ataupun Isra Mi'raj dan seterusnya, hanya Abu Bakarlah yang langsung percaya kepadaku. Jadi seharusnya nggak pantas ada orang yang bersikap nggak enak gitulah, bersikap melawan terhadap Abu Bakar As-Siddiq ini. Itu mungkin sifatnya hal-hal yang kecil sebenarnya begitu ya, tapi itu membentuk seorang Umar itu menjadi lebih baik begitu ya, agar dia mampu kemudian dari sikapnya yang keras, sikapnya yang tegas begitu ya, kemudian juga mulai melunakkan dirinya gitu, sehingga kemudian bisa menerima perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa kisah yang bisa kita sampaikan untuk Umar ini begitu. Ya, kemudian boleh dilanjut. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Hesti sama Bestari, Bang. Dipersilakan. Saya izin bertanya Silakan. terkait dengan pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu kan bukan berdasarkan musyawarah dari kaum muslimin, tetapi melainkan dari wasiat Abu Bakar langsung. Nah, pada saat itu apa sih pengaruhnya bagi kaum muslimin? Terima kasih. Ya, kita sudah sama-sama ketahui ya gitu ya, bahwa pengangkatan Umar bin Khattab ini itu didasarkan pada wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq itu kan minta kepada Utsman bin Affan begitu ya untuk menghadapnya. Ini kondisi Abu Bakar itu lagi nggak sehat gitu ya, lagi sakit. Nah, maka kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa Utsman tolong tuliskan gitu ya dalam surat wasiat itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar Khalifah Rasulullah SAW pada akhir hayatnya. Ya bla 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 gitulah. Ini ada pesan. Kemudian intinya aku menunjuk ya penggantiku yang akan memimpin kalian adalah. Ini sampai di sini nih, sampai aku menunjuk penggantiku yang akan memimpin kalian adalah. Ini langsung pingsan beliau gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian akhirnya beliau sadar lagi, tapi kemudian Utsman meneruskan tulisannya itu, yaitu Umar bin Al-Khattab. Lalu itu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian apa dampaknya bagi umat begitu ya? Yang pasti umat punya kepercayaan yang tinggi tentu kepada Umar bin Khattab. Baik itu ketika Rasulullah SAW masih hidup atau bahkan setelahnya. Bahkan Abu Bakar lebih cenderung, ini untuk menggantikan Rasulullah ya, Abu Bakar itu lebih cenderung kepada Umar bin Khattab untuk mengambil tampuk kepemimpinan kekhalifahan pada waktu. Kenapa? Karena misalkan di dalam beberapa kasus, di dalam beberapa hal, Umar bin Khattab ini punya kemampuan yang lebih dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan umat kemudian tidak ada pertentangan di antara itu,
lalu kemudian menyepakati apa yang kemudian menjadi wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Karena kedua-duanya adalah orang-orang yang terbaik pada waktu itu. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab sudah ini ya, ini proses pelantikan misalkan begitu. Ada kemudian penekanan beliau dan beliau menyampaikan bahwa yang pertama beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian sikapnya yang keras itu menjadi lebih lunak. Dirinya yang lemah menjadi kuat. Dan kemudian dirinya yang kikir mudah-mudahan menjadi orang yang dermawan. Beliau melanjutkan bahwa bagi beliau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih baik daripada diriku untuk memegang kepemimpinan ini, memegang jabatan ini, maka kata beliau dipenggalnya leherku itu lebih baik, gitu ya. Artinya ini adalah menjadi bagian daripada kepercayaan umat kepada beliau, karena umat membaiat beliau untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Abu Bakar itu, sehingga sampai keluar bahasa seperti itu. Gitu. Kalau ada yang lebih baik, maksudnya ada yang lebih baik untuk memegang jabatan ini, saya lebih baik dipenggal lehernya, gitu, yang kata beliau. Kira-kira begitu respon umat lah kira-kira pada waktu itu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan Kakanda Ihsan yang sudah menanggapinya. Mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 6:35, maka kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Baik, sebelum mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini, mungkin dari Kakanda Ihsan ada closing statement, dipersilakan. Intinya dari satu kisah yang kita ikuti, ya salah satunya ini kita bicara tentang Umar bin Khattab, penting untuk kita mengambil satu pelajaran, satu hikmah begitu ya. Karena tidak akan berguna jika seandainya kita mempelajari, mengetahui cerita daripada tokoh-tokoh, ya, cerita daripada Nabi, daripada sahabat-sahabat gitu ya. Tapi kemudian kita tidak mengambil hikmah, tidak mengambil ibrah daripada suatu kejadian yang terjadi. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita teladani daripada Umar bin Khattab gitu ya. Adalah salah satunya, jadi didasarkan kepada gelarnya itu adalah Al-Faruq. Dia adalah pembeda. Dia memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang buruk, yang baik dan salah. Dan dalam pandangan Umar bin Khattab bahwa kita harus memilih daripada dua kutub itu gitu. Jadi kita nggak bisa abu-abu. Kita harus menjadi orang yang jelas, orang yang memihak kemana. Nah, itu adalah salah satu sikap yang mungkin bisa kita teladani daripada Umar bin Khattab. Tapi tentu bisa dinilai secara sempit begitu ya. Tentu dalam pandangan-pandangan yang lebih spesifik lagi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita sesuaikan. Tapi beliau selalu mendasarkan kepada keputusan itu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau nggak akan terlepas daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jiwa kritis beliau ketika berhadapan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau sudah selesai. Beliau akan ikut, termasuk misalkan ada perselisihan dengan para sahabat. Ketika sahabat menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, maka beliau langsung mengikuti. Nah, itu yang kedua. Jadi sikap kritis itu harus ada ukurannya, gitu ya. Dan yang paling tinggi dalam konteks ini adalah ya harus didasarkan kepada wahyu dan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya beliau adalah orang yang sederhana, begitu ya. Jadi beliau tidak aji mumpung begitu, memanfaatkan kesempatan-kesempatan menjabat sebagai khalifah untuk memperkaya diri dan seterusnya. Bahkan ketika beliau wafat, sebelum beliau wafat, saat menunjuk 6 orang untuk
menjadi tim pemilihan daripada khalifah itu sempat ditawarkan oleh Al-Mughirah agar anaknya Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah selanjutnya. Kata beliau, maka celakalah gitu ya. Kalau seandainya kepemimpinan ini adalah baik, maka saya sudah mendapatkan. Tapi kalau seandainya jabatan atau kepemimpinan ini buruk, maka setidaknya hanya salah satu saja dari keluarga Umar itu yang mendapatkan. Itu kan kata beliau. Artinya ya beliau sederhana dan tentu juga hati-hati di dalam memegang jabatan. Kira-kira itu beberapa poin penting mungkin yang harus kita teladani daripada tokoh Umar ini. Kemudian yang paling terakhir saran saya, ya biar lebih lengkap teman-teman dalam mengenal sosok Umar ini, sebenarnya ada filmnya begitu ya. Ada 30 seri itu. Jadi setiap seri itu ada sekitar durasinya 30 menit. Daripada nonton drakor mulu gitu ya. Ya coba nonton kisah Umar ini. Dan saya pikir sangat menginspirasi sekali di dalam melihat perjuangan umat Islam pada waktu itu di fase-fase awal. Sebelum peradaban Islam itu jauh semakin berkembang pada abad-abad pertengahan Hijriah. Jadi saran saya coba teman-teman nonton, khususnya di bulan puasa ini diusahakan coba untuk nonton film Umar itu. Saya pikir banyak bisa diakses di internet daripada nonton drakor, takutnya nanti ada hal-hal lain yang mungkin takutnya bikin puasa makruh lah. Nah, lebih baik nonton Umar, saran saya begitu ya, biar lebih lengkap nih hasil kajian. Mungkin begitu, saya kembalikan ke Una. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakanda Ihsan Syuaib yang telah berkesempatan untuk menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak yang sudah ikut hadir dalam pengajian rutin kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa besok untuk join lagi pada pengajian selanjutnya. Saya selaku moderator, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Bila fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.